Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28 Orang Tua dari Kekasihnya. Rion menceritakan semua yang terjadi tanpa melewatkan satu hal pun. Bagaimana Lily berkali-kali menyelamatkan nyawa Rion. Menyelamatkan ketika terjadi penyerangan di Brazil, tentang penangkapan Johnny, dan masih banyak lagi. Rio menceritakan semuanya, tanpa menutupi apapun. Karena bagaimanapun orang tuanya berhak tahu tentang yang terjadi, dan tentang Lily. Terlebih lagi tentang masa lalu Lily yang juga baru diketahui oleh Bianca dan Dante belum lama ini. Bagaimana trauma dan ketakutan gadis itu? Semua Rion beberkan. Ia tidak ingin orang tuanya suatu hari nanti mendengar hal tidak mengenai masa lalu Lily. Di mana gadis itu korban atas kebejatan para pria. Untuk sesaat Ferdinand dan Alice terdiam. Mereka mencerna perlahan informasi yang begitu banyak mereka dapatkan hari ini. Mereka berdua tidak menyangka kalau Lorenzo memiliki hutang budi yang luar biasa kepada seorang gadis muda. Setelah mendengar semua yang terjadi dan mengenai Lily, Ferdinand dan Alice semakin mengerti. Alasan Rion bisa jatuh cinta dengan gadis itu. Tunggu, kau bilang tadi nama gadis itu Liliana La Rosa? Tanya Ferdinand. Benar, ada apa? Rion bertanya balik, bingung dengan perubahan ekspresi sang ayah. Apa nama ayahnya adalah Robert? Ferdinand kembali bertanya, seakan ingin mengonfirmasi sesuatu yang ada di kepalanya. Benar, jawab Rion lagi. Seketika suara tawa keluar dari mulut Ferdinand. Tawa geli dan tidak percaya atas apa yang didengarnya barusan. Pria itu benar-benar tertawa hingga membuat semua orang yang ada di ruangan heran. Atas alasan kenapa Ferdinand tertawa seperti itu. Apa ada yang lucu? Tanya Rion, masih dalam kebingungan kenapa sang ayah tiba-tiba melepaskan tawa seperti itu. Jemput ayah Lily besok, kita akan makan malam bersama. Kau akan tahu alasannya, kata Ferdinand dengan senyum lebar penuh arti. Di kepala Rion hanya ada satu kemungkinan sekarang, Ferdinand mengenal ayah Lily, Robert. Mata Lily terbuka, keluar dari buayan tidur yang lelap. Ia mendapati dirinya telah tidur terlalu lama. Mengingat langit yang sebelum ia tidur terlihat biru cerah kini telah berganti kemerahan. Bianca sepertinya membiarkan Lily tertidur tanpa gangguan. Lily. Seruan dari suara yang begitu ia kenal, membuat gadis itu bangkit duduk. Kemudian merekahkan senyum saat melihat Lukas berlari kecil ke arahnya. Kau tidak nakal selama aku tidur, kan? Tanya Lily, mengangkat Lukas ke atas pangkuannya. Lukas tidak nakal, Lukas anak baik, jawabnya dengan raut penuh kebanggaan. Karena bisa menjalankan apa yang disuruh oleh Lily untuk bermain dengan sebelum Lily tidur. Good job. Puji Lily yang menciumi kedua pipi bocah itu dengan gemas hingga gelak tawa keluar dari mulut mungil Lukas. Di mana Arthur dan Arabella, kau tidak bermain dengan mereka? Tanya Lily. Mereka ada di depan bersama dengan kakek dan nenek. Ayah dan bibi juga ada di sana. Jawab Lukas.
kakek dan nenek. Seketika otak Lily lama memproses ucapan dari Lukas. Membuatnya bertanya-tanya siapa gerangan orang yang dimaksud oleh Lukas. Mungkinkah tamu dari Rion? Tapi pria itu paling anti membawa orang lain masuk ke dalam kediamannya. Bahkan untuk memperkerjakan pelayan tetap saja di rumah ini Rion tidak mau. Dan justru memanggil unit kebersihan seminggu sekali untuk manage rumah. Setidak percaya itu Rion dengan orang lain. Lily, tadi aku membuat pesawat bersama Arthur tapi Arabella tidak suka, jadi dia main boneka. Lapor Lukas seraya memeluk Lily. Benarkah, apa pesawatnya sudah jadi? Tanya Lily, mengelusi punggung bocah itu. Ia tahu kalau pesawat yang dimaksud adalah barang bongkar pasang. Seperti rumah Lego terakhir kali yang Lukas dan si kembar buat. Belum, susah, keluh Lukas. Tidak perlu buru-buru membuatnya. Kalau pesawatnya sudah jadi nanti beritahu aku, oke? Lily mencium pucuk kepala bocah itu dan memeluknya. Oke, jawab Lukas dengan nada pelan. Kau mengantuk? Tanya Lily yang sudah jelas kalau bocah itu mengantuk. Ia bertaruh kalau Lukas bermain sepanjang hari tanpa istirahat bersama si kembar, dan sekarang ia kelelahan. Iya, jawab bocah itu singkat. Kalau begitu tidurlah, nanti malam bangun sebentar ya, untuk makan malam. Atau kalau Lukas malas nanti aku buatkan susu hangat dengan madu kesukaan Lukas. Ucap Lily, memeluk erat seraya menepuk-nepuk lembut punggung Lukas. Kali ini hanya anggukan dari Lukas sebagai jawaban. Bocah itu sepertinya sudah benar-benar berada di ambang tidur. Membaringkan kepalanya di dada Lily, sedangkan sang gadis bersandar pada punggung sofa. Untuk sesaat hanya ada keheningan di ruangan tersebut, begitu tenang. Dan hanya terdengar suara pelan dari tepukan lembut tangan Lily di punggung Lukas. Sesekali bersenandung untuk meninabobokan sang bocah agar semakin hanyut dalam lelapnya tidur yang nyaman. Love. Suara familiar tertangkap telinga Lily, membuat gadis itu spontan menoleh ke arah sumber suara. Ia mendapati Rion berjalan masuk ke ruang tengah bersama beberapa orang di belakangnya. Lukas tidur? Tanya Rion saat ia melihat anaknya sudah menggelayut di pangkuan Lily dan menempel seperti koala. Iya, sepertinya kelelahan karena seharian bermain. Jawab Lily tanpa mengubah posisinya. Rion segera berjalan mendekati sang gadis, lalu duduk di sampingnya. Sebuah kecupan Rion berikan pada dahi dan pipi gadis itu. Merangkul pundak Lily dengan santai dan gerakan yang telah terbiasa ia lakukan. Saat ingin menjawab, Lily dikejutkan dengan dua orang asing yang juga berjalan masuk ke dalam ruangan. Disusul oleh Bianca berserta si kembar. Ferdinand dan Alice sama terkejutnya ketika ia mendapati gadis bernama Lily yang sebelumnya tidur lelap. Kini telah terbangun dan dalam rangkulan Rion. Namun yang paling mengejutkan adalah Lukas yang tidur begitu nyaman dalam pangkuan dan pelukan Lily. Seakan bocah itu sudah terbiasa seperti itu. Padahal terakhir kali Ferdinand dan Alice bertemu dengan Lukas. Bocah itu sulit sekali didekati, justru menghindar dan takut akan siapapun. Perlu usaha lebih bagi Ferdinand dan Alice untuk mendapatkan kepercayaan Lukas.
Tapi sekarang lihatlah, Lukas tidur dengan nyamannya dalam pelukan Lily, seolah dalam dekapan ibu kandungnya. Lily, kenalkan mereka berdua adalah orang tuaku, kata Rion memperkenalkan Ferdinand dan Alice. Mendengar hal itu Lily gelagapan. Bagaimana tidak, ia bertemu dengan tetua Lorenzo, sekaligus orang tua dari kekasihnya. Terlebih lagi Lily dalam keadaan tidak cukup rapih untuk bertemu dengan mereka berdua. Lily baru saja bangun tidur dan hanya mengenakan pakaian rumah. Beruntung ia mengenakan pakaian sopan, tidak dengan celana pendek ataupun pakaian yang minim. Tahu apa yang ada di pikiran Lily? Alice tertawa kecil dan berkata, "Tidak perlu khawatir, kami tahu kau baru saja bangun tidur. Aku Alice, ibu Rion dan Bianca. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu dari mereka berdua." Aku Liliana La Rosa, senang bertemu denganmu," jawab Lily canggung. "Aku Ferdinand, ayah Rion dan Bianca. Senang bisa berkenalan denganmu, nak," sapa Ferdinand ramah bersama dengan senyum yang merekah. Membuat pria tersebut mirip sekali dengan Rion ketika tersenyum seperti itu. "Senang berkenalan dengan Anda juga, Sir," kata Lily. "Tidak perlu formal. Selain kau kekasih anakku, kau juga sudah menjadi bagian dari keluarga Lorenzo. Aku sudah mendengar semua tentangmu, dan aku sebagai tetua Lorenzo ingin mengucapkan terima kasih secara langsung terhadap apa yang telah kau lakukan untuk anak-anak dan cucu-cucuku," ucap Ferdinand tulus. "Aku hanya membantu sebisaku. Lagi pula mereka sudah sangat baik kepadaku setiap saat," kata Lily malu-malu, tidak menyangka ia akan bertemu dan mendapatkan ucapan menyenangkan hati seperti itu dari orang semengagumkan Ferdinand. Lily telah melihat banyak rekap kehidupan Ferdinand sebagai Lorenzo. Dan pria itulah yang melebarkan sayap perusahaan Lorenzo, hingga sampai termasyhur di San Francisco dan dataran Amerika. Ferdinand dan Alice tersenyum, mengerti dengan jelas sekarang bagaimana anak-anak dan cucu-cucu mereka bisa jatuh hati kepada gadis bernama Lily ini. Sekali bicara dengannya saja mereka berdua sudah tahu bagaimana tabiat Lily, sederhana dan lemah lembut. Walau Ferdinand yakin dengan pasti di balik kelembutan itu tersimpan taring yang tajam yang akan keluar saat dibutuhkan, mengingatkan Ferdinand dan Alice akan seseorang yang amat mereka kenal dulu. Lily menaruh Lukas di kamar sang bocah, kemudian meminta izin untuk merapihkan dirinya. Merasa tidak pantas jika berhadapan dengan orang tua kekasihnya. Dalam tampilan terlalu santai dan wajah baru bangun tidur, begitu ia kembali ke tengah-tengah keluarga Lorenzo, ucapan dari Alice mengejutkan Lily. "Kau benar-benar terlihat seperti Miranda. Setelah sekian lama akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Dulu kau masih begitu kecil saat terakhir kali aku melihatmu," kata Alice yang duduk di samping Lily, menatap gadis itu penuh kerinduan. Menggenggam tangan Lily erat. "Anda kenal ibuku?" tanya Lily, terkejut karena setelah sekian lama ia mendengar nama sang ibu disebut kembali. Senyum terpasang di wajah Alice dan berkata, "Dia temanku sejak kecil. Aku tidak menyangka kalau dia akan pergi secepat itu. Kau melewati banyak hal buruk sendirian, nak. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini."
Mendengar ucapan lembut dari sosok Ibu Rion dan Bianca membuat Lily kehilangan ketenangannya. Netra coklat sang gadis telah berkaca-kaca. Ia berusaha keras untuk tidak menangis mendengar ucapan dari Elis barusan. Seolah setiap ucapan wanita itu menembus sanubari Lily. Hingga membuat sang gadis kelimpungan atas perasaan baru di hatinya. Hingga akhirnya pertahanan Lily runtuh. Gadis itu menangis juga setelah mendengar setiap ucapan Elis yang terlontar keluar. Ucapan penuh prihatin atas segala yang terjadi pada Lily. Dan juga penghiburan dari sosok ibu yang telah hilang dari hidup gadis itu. Robert tidak menduga ketika Lily menelepon dan meminta ayahnya untuk menutup restorannya lebih awal hari ini. Awalnya ia menduga sesuatu terjadi pada putrinya itu. Tapi setelah mendengar kalau Rion mengundang Robert untuk makan malam bersama. Akhirnya ayah Lily itu mengiyakan kemauan dari putrinya. Tapi siapa sangka kalau sebuah mobil mewah justru menjemput Robert di kediaman pria itu. Saat ia telah bersiap untuk pergi ke rumah Rion. Dan disinilah sekarang Robert. Duduk canggung dalam mobil mewah milik Rion yang diperintahkan untuk menjemput pria itu. Selama perjalanan Robert hanya memandang ke arah luar. Seakan mencoba mengingat setiap jalan yang ia lalui untuk menuju ke rumah Rion. Hingga mobil yang ditumpangi oleh Robert memasuki sebuah rumah besar dengan pekarangan luas. Pandangan Robert terfokus pada banyaknya penjaga di sekitar rumah. Membuat pria itu berpikir kenapa tampak begitu ketat menjaga rumah. Hingga setiap sudut area luar rumah ada saja orang yang berjaga. Apakah mungkin karena rumah ini adalah rumah dari pimpinan perusahaan besar Lorenzo? Yang sama berharganya seperti presiden? Entahlah. Yang ia tahu artinya Lily aman tinggal di rumah ini dengan penjagaan sebanyak itu. Grandpa, seru Lukas yang berlari ke arah Robert begitu sang bocah melihat Robert memasuki rumah. Seakan bocah itu sudah menunggu kedatangan Robert sejak tadi. Hai, jagoan, apa kabarmu? Kau banyak berubah, Sambut Robert yang langsung menggendong Lukas ketika bocah itu tiba di hadapan Robert. Lukas baik, Grandpa apa kabar? Kenapa tidak pernah main ke sini? Apa Grandpa sibuk masak? Tanya Lukas beruntun. Benar, ada banyak sekali yang harus dimasak dan diberi makan. Jadi aku tidak bisa datang ke sini. Jawab Robert dengan senyum lebarnya. Berapa banyak orang yang Grandpa kasih makan? Tanya Lukas lagi. Sangat banyak. Senyum Robert merekah lebih lebar. Sudah lama sejak terakhir ia bertemu dengan bocah ini secara langsung. Biasanya hanya lewat telepon dan video call. Hebat, seru Lukas penuh semangat. Tawa Robert memenuhi ruangan ketika mendengar antusias Lukas bersama dengan kepolosan khas anak-anak. Dad, kau sudah datang ternyata. Pantas Lukas langsung lari ke depan saat mendengar suara mobil. Ujar Lily yang berjalan ke arah sang ayah, senang dapat melihat Robert lagi setelah cukup lama. Apa kabarmu, Lilipat? Robert merangkul pundak Lily dan mencium kening putrinya tersebut. Bahagia karena melihat anak perempuan kesayangannya itu tampak baik-baik saja. Aku baik, Dad. Kau sendiri tidak kelelahan bekerja di restoran, kan? Lily bertanya balik. Tenang saja,
Aku masih cukup sehat sampai bisa mengangkat gajah setiap hari, ujar Robert hiperbola. Grandpa, kau bisa mengangkat gajah? Lukas dengan polosnya terkesima dengan penuturan dari bocah yang masih dalam gendongannya. Robert melihat Lily setelah mendengar ucapan dari Lukas. Kemudian mereka berdua tertawa bersama atas keluguan Lukas yang membuat dua orang itu gemas dengannya. Anda sudah datang rupanya, kukira Lukas sedang bermain dengan Lily. Rion datang dari dalam, berjalan menuju ke arah Robert berada. Dengan sikap penuh santun serta senyum yang tak lepas dari wajah. Terima kasih sudah mengundangku makan malam hari ini. Sudah lama juga aku tidak bertemu dengan Lily, kata Robert dengan sikap ramah seperti biasa. Sebenarnya yang mengundang Anda makan malam bukan kami berdua, tapi orang lain, kata Rion dengan senyum penuh arti. Sebelah alis Robert terangkat. Memang siapa yang mengundangnya makan malam dengan perantara Lily dan Rion? Pikiran pria itu dipenuhi tanda tanya sekarang. Rion akhirnya mengarahkan Robert untuk ke ruang makan setelah ia mengambil alih untuk menggendong Lukas. Begitu memasuki ruang makan yang luas, Robert terkejut. Bukan meja oval besar yang dipenuhi makanan mewah di atasnya, ataupun lampu kristal yang menggantung di langit-langit, melainkan dua orang yang Robert kenal. Ada rasa tidak percaya kalau pria itu akan kembali melihat dua orang yang memiliki peran luar biasa dalam hidupnya. Sebelum banyak hal yang membuat mereka sulit untuk bertukar sapa. Bersambung.